Kalau di Papua. Pengen sama musik dan dirimu, bikin resal, sama Yang Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk minggu ini kita akan melanjutkan dari pertemuan minggu kemarin. Dengar ya, suara saya jelas ya? Jelas, Bu. Putus-putus sedikit, Bu. Jaringannya jelek soalnya, Bu. Baik. Jadi minggu ini kita akan melanjutkan pertemuan minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita bahas sampai ke PV diagram untuk isotermal, kemudian untuk isobarik, isokorik, isentropik, dan politropik. Minggu ini kita akan lebih bahas ke energi dan usahanya, gitu ya. Lebih ke usaha dan energi. Keseluruhan energi dari sebuah sistem. Oke, saya lanjut ya. Sebentar, saya share dulu screen-nya. Baik. Jadi ini adalah beberapa rumus ya yang paling sering dipakai untuk menghitung usaha. Usaha itu apa? Usaha itu energi yang kita pergunakan untuk melakukan sesuatu. Yang kita pakai untuk melakukan sesuatu itu namanya usaha. Kalau dari minggu kemarin masih ingat ya, jadi kalau misalkan kita bertindak sebagai sistem, memberikan usaha keluar itu positif nilainya. Sementara kalau kita mendapatkan usaha itu bukan dari diri kita, tapi dari luar, itu berarti tandanya akan negatif. Sebenarnya ini ada beberapa konsep ya. Jadi ada yang kalau misalkan kita memberikan usaha itu negatif, dan kalau menerima usaha itu positif, ada yang seperti itu. Tapi kita pakai kesepakatan untuk di termo ini sama seperti bukunya si Moran. Jadi kalau si Moran itu dia ketika kita memberikan usaha itu positif. Tapi kalau kita menerima usaha dari luar itu namanya negatif, gitu ya. Itu tentang positif negatif usaha. Yang mau saya tekankan lagi mengenai usaha adalah bahwa usaha itu artinya adalah energi yang bisa dipakai untuk pekerjaan. Itu namanya usaha ya. Kalau dia tidak bisa dipakai untuk bekerja, itu namanya bukan usaha. Makanya bahasa Inggrisnya work. Work itu kerja. Jadi energi yang bisa dipakai untuk bekerja. Karena tidak semua energi akan menjadi usaha. Nanti ada setelahnya ya, nanti saya jelaskan. Baik, kembali lagi seperti minggu kemarin, kita sudah kenal definisi politropik. Politropik itu apa? Politropik itu apa? Jadi kita ada kenal politropik, ada isobarik, ada isokorik, ada isotermal, dan adiabatik plus reversible atau biasa disebut dengan istilah isentropik. Apa ini? Minggu kemarin masih ingat? Masih ingat minggu kemarin? Kok diam ya? Masih ingat nggak minggu kemarin? Halo? Udah lupa, Bu. Udah lupa? Oke, baik. Jadi, politropik itu adalah proses yang umum terjadi di lingkungan kita. Itu politropik. Jadi, kondisi tidak ideal. Ada namanya kondisi ideal, sempurna, perfect, dan ada kondisi tidak ideal. Politropik ini kondisi yang tidak ideal. Jadi yang terjadi sehari-hari di sekitar kita itu rata-rata politropik. Tetapi ada juga proses yang lain seperti isobarik. Isobarik itu tekanan sama. Maksudnya gimana? Misalkan saya punya jarum suntik nih, saya tekan dari posisi 1 ke posisi 2. Tekanannya tetap sama. Jadi tidak ada perubahan tekanan karena tekanannya sama. Itu disebut sebagai isobarik. Ada lagi yang isokorik. Isokorik ini volumenya yang sama. Maksudnya gimana? Perpindahan dari satu titik ke titik yang lain tidak mengalami perubahan volume. Seperti ini nih gambarnya ya. Jadi volumenya sama.
Kalau isobarik, tekanannya yang sama. Kemudian ada lagi kondisi isotermal. Isotermal artinya bekerja dengan perubahan temperatur yang sama. Jadi delta T-nya 0. Kenapa? Karena T1 sama dengan T2. Kalau di gambar PV diagram ini tidak bisa dilihat. Kenapa? Karena PV diagram hanya menunjukkan tekanan dan volume. Tidak ada temperatur di sini. Kenapa? Nanti temperatur itu baru kelihatan ketika di diagram yang namanya TS diagram. Jadi TS diagram itu isinya adalah temperatur dan entropi. Tapi tidak saya jelaskan dulu di sini. Nanti kalau di termo 2, kalau masih sama saya jelaskan tentang entropi. Gitu ya. Jadi isotermal intinya adalah temperaturnya yang sama. Ini T-nya sama. Isokorik volumenya yang sama. Isobarik tekanannya yang sama. Politropik kondisi normal ya. Normal condition atau daily condition. Kemudian ada lagi proses namanya isentropik. Isentropik itu adiabatik dan dia bisa dibolak-balik. Adiabatik artinya apa? Tidak terjadi transfer massa. Tidak terjadi perpindahan massa dan juga tidak terjadi perpindahan panas. Dari mana? Dari sistem ke lingkungan maupun sebaliknya. Itu namanya isentropik. Kalau dilihat dari sisi entropi, isentropik artinya adalah perubahan entropinya yang nol. Jadi S1 sama dengan S2, jadi S1 dikurangi S2 akan sama dengan 0, atau sebaliknya gitu ya. Delta S sama dengan 0. Ini untuk adiabatik, kita belum masuk ke sini ya. Nanti di termo 2 baru masuk ke entropi. Saya harap ini mendengarkan ya, karena nanti kalau praktikum, yang akan ditanyakan itu seputar ini. Kalau biasanya nanti nggak paham waktu kuliah, waktu praktikum nanti juga nggak paham. Gitu ya. Jadi saya harapkan fokus mendengarkan. Kemudian ini, termodinamik ini dipakai di mana? Di pembangkit. Di proses mana? Proses yang mekanis. Semua yang melibatkan perubahan panas itu akan memakai konsep termodinamika. Jadi ini sepertinya nggak jelas gitu ya, tapi ini penting dipakai. Sering kali dipakai. Saya beberapa waktu yang lalu itu ada industri nih nanya dia mau bikin pompa baru, menghitung pompa baru, tapi dia nggak tahu hitung-hitungannya kan. Jadi kemudian minta tolong saya bantu. Ya semuanya pakai rumus dasar, termodinamika dasar gitu ya. Tapi kalau engineer-nya nggak paham termodinamik, ya dia nggak bisa mengerjakan. Padahal itu sederhana gitu ya. Intinya adalah terakhir menghitung head. Jadi menghitung kepala pompa. Nanti belajar juga. Ya. Baik. Saya lanjutkan. Kalau kemarin kita melihat ya, jadi melihat kondisinya gimana. Kalau isentropik itu seperti apa diagramnya, kalau isobarik itu seperti apa, isokorik itu seperti apa. Nah, sekarang di sini kita lihat tentang usahanya. Jadi ini tidak perlu dihafal, sebenarnya dipahami aja cukup. Tapi kalau misalkan memahami agak susah, tidak perlu menghafal, bisa dilihat rumusnya. Yang penting adalah nanti tahu kapan menggunakan rumus yang mana. Seringkali nanti besaran-besaran yang diketahui itu hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan satu rumus tertentu. Ya, kalau misalkan dari sini aja tidak paham, tidak mengerti mau pakai yang mana, maka hasil perhitungannya pasti salah. Salah tanda saja negatif jadi positif itu udah salah. Pasti salah hitungannya gitu ya. Oke. Kemudian ini saya lanjutkan. Kalau untuk proses politropik, kita ingat ya kalau proses politropik itu yang konstan apa? PV pangkat N ini konstan. Kalau isentropik yang konstan adalah PV pangkat K. Ini yang konstan. Berarti dalam perhitungan usaha dia akan melibatkan si N kalau untuk politropik. Dan kalau untuk isentropik dia akan melibatkan K. Makanya kita lihat rumusnya seperti ini. Untuk mencari usaha pada proses politropik berarti W12 itu jadi perubahan usaha dari titik 1 ke titik kedua gitu ya maksudnya ya.
Kalau ada tulisannya W atau P misalkan ya, W 1,2 ini artinya adalah usaha dari titik pertama ke titik kedua. Perubahannya, perubahan usaha dari titik pertama menuju ke titik kedua. Kalau kita ingin tahu perubahannya, berarti yang kita hitung adalah dari akhir ke awal, bukan dari awal ke akhir. Jangan kebalik di sini. Salah tanda salah ya. Jadi untuk mengetahui perubahan usaha, kalau tulisannya W12 bukan P1 dikurangi P2, bukan ya. Tapi dari P2 dikali V2 dikurangi P1 dikali V1 dibagi N-1. N-nya mana? Yang ini. Ingat, untuk udara, kondisi ideal, N itu adalah 1,4. Jadi kalau tidak disebutkan, kalau dia kondisinya adalah politropik, disebutkan adalah ideal gas dalam soalnya, berarti itu pakai udara yang 1,4 N-nya. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Oke, saya lanjut. Sekarang kalau untuk isobarik. Kalau untuk isobarik, yang sama adalah tekanannya. Ya, kita tidak punya N di sini. Di isobarik, isokorik, isotermal itu tidak ada N-nya. Kita nggak punya N. Maka di sini tidak akan kita menemukan N. Nggak ada N. Karena apa? Karena memang nggak ada. Yang ada N atau K itu ada di politropik sama isentropik ya. Baik. Kemudian kita tahu kalau isobarik tekanannya sama. Berarti P1 akan sama dengan P2. Maka di sini rumusnya P-nya cuma 1 ditulisnya nih. Tapi ingat ada tanda negatif di depannya. Jadi negatif P dikalikan V2 dikurangi V1. Kalau ada yang tanya kenapa negatif? Karena rumus awal integralnya adalah integral dari negatif PV. Gitu ya. Makanya di sini muncul tanda negatif. Ini jangan sampai salah rumusnya ya, saya tekankan. Kemudian, sekarang kalau isokorik. Kalau isokorik yang sama adalah volumenya. Berarti kesimpulannya, kalau misalkan di sini ya, V2-nya sama dengan V1, misalkan V2-nya 20, berarti V1-nya 20. 20 dikurangi 20 berapa? 0 ya, berarti P dikalikan V berapapun nilai V-nya pasti 0. Karena ini udah 0. Makanya untuk isokorik, gampang ya kalau ditanya berapa usaha yang dilakukan oleh sebuah proses isokorik, nggak usah dihitung, pasti jawabannya 0. Karena tidak ada perubahan volume. Usahanya ya, bukan heat, bukan kalor, bukan panas untuk usaha. Kemudian kalau isotermal, karena kita tidak bisa lihat dari diagram TS, maka saya tidak akan menjelaskan lebih jauh. Tetapi yang ingin saya jelaskan adalah kita punya rumus 1 per dt. Kita integralkan. Sesuatu kalau diintegralkan, jadi kalau 1 per dx misalkan, maka hasilnya akan jadi ln x. Makanya di sini keluar ln, logaritma natural. Gitu ya. Ini untuk isotermal. Kalau dari diagram PV kita nggak bisa lihat. Makanya kalau isotermal bisa kelihatan nanti dari TS diagram, tapi tidak saya jelaskan di sini. Nanti kalau di termo 2 ya masih sama saya misalkan. Baik, jadi kenapa muncul ln? Karena tadi 1 per dx, gitu ya. Berarti hasilnya akan sama dengan ln x. Makanya di sini keluar ln. Tapi di sini bukan ln x, bukan ln t. Yang kita lihat adalah perubahan volumenya. Berarti rumusnya adalah PV dikalikan dengan ln dari V1 per V2. Kita bisa pakai P1 V1, kita bisa pakai P2 V2, bebas. Sama. Tapi pengalinya harus sama ya. Jadi pengalinya adalah ln dari V1 per V2. Ini adalah kurva logaritma. Sebenarnya kalau belajar matematika ya, di matematika dasar, harusnya dapat kemarin. Jadi dilihat seperti apa sih kurva logaritma itu, terutama logaritma natural. Ini kurva logaritma kalau di Excel coba di search ada namanya logarithmic function, persis seperti ini kurvanya. Makanya di sini ada kata ln. Ln itu logaritma. Tahu logaritma ya? Ada yang nggak tahu nggak logaritma itu apa?
Coba saya tanya. Belajar kan logaritma waktu SMA? Ada yang nggak belajar? Belajar, Bu. Belajar ya. Bedanya, tapi udah tahu ya, bedanya logaritma biasa dengan logaritma natural itu apa, tahu ya bedanya? Nggak tahu. Kalau logaritma natural, kita menggunakan bilangan natural. Jadi logaritma yang dasarnya dari bilangan natural. Coba dicari nanti ya, kalau lupa bilangan natural itu nilainya berapa. Itu yang menemukan namanya Euler atau Euler ya, kalau bahasa Jermannya bilangnya Euler, kalau orang Inggris bilangnya Euler. Euler itu menemukan si logaritma natural bukan dari ilmu pasti ya, bukan dari ilmu alam, jadi bukan dari IPA. Dia menemukan bilangan natural ketika dia mengobservasi keuntungan. Pernah nyimpan uang di bank? Pernah nabung di bank? Ada yang nggak pernah nabung di bank? Pernah ya? Pernah, Bu. Nah, jadi Euler ini dulu dia semacam orang yang bekerja di bank ya, tanda kutip. Bukan bank seperti zaman sekarang ya. Jadi bank dulu itu ada pemodal besar, kemudian dia menghimpun dana dari rakyat gitu ya. Nah, terus nanti kalau nyimpan di dia seperti investasi, nanti akan mendapatkan bunga sekian per tahun. Nanti kalau 10 tahun dapatnya berapa. Nah, Euler itu yang bagian menghitung itu. Dari situlah dia ketemu si bilangan logaritma, bilangan natural tadi. Ketemulah fungsi, oh berarti kalau untuk sekian tahun, saya akan menggandakan dengan pangkat N gitu ya. N-nya ini yang ketemu si bilangan natural itu tadi. Namanya E simbolnya ya. Nah, dari bilangan natural ini jadilah logaritma natural. Itu aja, bilangnya bedanya di bilangan dasarnya aja, basis. Kalau logaritma yang 10, berarti kita pakai basisnya angka 10. Kalau logaritma natural, berarti kita basisnya dari bilangan natural. Gitu ya, dari angka natural. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nanti kalau nggak ada, saya kasih soal langsung nih. Ada pertanyaan nggak? Kalau di kalkulator, ada yang punya kalkulator? Ini kalkulator saya ya. Jadi, scientific kalkulator. Kalau saya lebih suka ngajari kalian pakai kalkulator dulu. Kalau kita kalkulator udah enak pakainya, kita mau pakai aplikasi itu gampang, enak. Karena kita udah tahu fungsi-fungsinya. Jadi kita ketika mengerjakan, itu kita udah tahu cepat. Jadi pakai aplikasi apapun itu cepat. Kalau kita sudah mahir menggunakan kalkulator. Jadi kalau di kalkulator saintifik itu, kalau mau mencari nih, saya tunjukin bilangan natural ya. Bilangan natural itu di sini nih. Kelihatan nggak? Kebalik ya kamera saya ya. Halo? Ya Bu, udah benar Bu kameranya. Udah benar ya? Oke. Baik. Aduh, ini ada yang masuk lagi ke Zoom saya. Sebentar ya. Ini nggak enaknya. Oke, baik ya. Saya tunjukin. Di sini kalau di kalkulator ada angka tuh 10 pangkat X ya. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, di atasnya ini ada angka E. Di atasnya ini ada angka E, kelihatan ya. Ini yang dinamakan bilangan natural. Kalau kita mau memanggil fungsi ini, berarti kita pakai tombol yang di atasnya. Karena ada di atas ini, jadi kita tidak bisa langsung menggunakan tekan ini, nggak bisa. Kalau kita tekan ini, yang keluar angkanya adalah 10 pangkat. Nah, kalau ini saya tekan begitu aja, yang keluar adalah angka 10 pangkat.
Tetapi kalau kita ingin mengeluarkan angka ini, berarti yang kita tekan adalah yang di atasnya. Ini yang warna merah, berarti yang saya tekan yang alfa. Kalau di sini yang warna coklat, berarti yang saya tekan yang shift. Berarti kalau saya mau manggil, saya tekan dulu ini alfa, baru setelah itu saya tekan angka ini, 10 pangkat X. Kemudian saya tekan enter. Hasilnya adalah, kelihatan nggak ya, 2,71 sekian. Ini adalah bilangan natural. Ini yang menemukan si Euler dari menghitung bunga untuk nasabah. Kemudian kalau untuk logaritma dan log itu ada di sini ya. Ini mereka bersaudara, logaritma dan logaritma natural ini bersaudara. Jadi ini punya logaritma itu basisnya misalkan angka 2, angka 3, 10 dan seterusnya. Tapi kalau ln khusus, dia angka bilangan natural itu aja basisnya, jadi 2,71. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan tentang ln? Ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Ya. Kemudian kalau secara matematik, logaritma itu apa? Saya coba membahas lagi soal matematika. Bentar ya, kita balik ke display. Jadi logaritma itu apa sebenarnya? Logaritma sama ln itu hampir sama, cuma bedanya basis aja ya. Kalau ada disebut logaritma, artinya sebenarnya adalah apa? Atau saya sebut dulu deh, anti logaritma. Jadi lawannya si logaritma aslinya adalah, kalau misalkan saya sebut, bentar gini aja deh. Saya sebut angkanya gitu ya. Jadi misalkan saya punya angka 10, basisnya angka 10. Kalau saya logaritmakan berarti logaritma dari bilangan 10. Kalau disebut dengan anti logaritma dari bilangan 10, artinya adalah sebenarnya lawannya dari si logaritma itu adalah 1/10. 10 pangkat. 10 pangkat sesuatu. Jadi kalau misalkan saya tulis logaritma dari 10 pangkat 2, berarti lawannya itu adalah 10 pangkat 2. Berarti untuk logaritma itu adalah 1/10-nya. Gitu ya. Paham ya? Jadi pembagian apa dari si basis. Sampai sini bisa dipahami, tapi dalam bentuk pangkat. Nanti saya jelaskan, ada contoh soalnya nanti. Dalam bentuk pangkat ya. Jadi sebenarnya adalah pembagian, tapi dipangkatkan dalam bentuk pangkat. Itu artinya logaritma sebenarnya. Makanya lawannya dari logaritma adalah sesuatu yang dipangkatkan. Bisa dipahami ya sampai sini ya, tentang logaritma ya. Bisa dipahami? Bingung? Bingung, Bu. Bingung, oke. Jadi gini aja. Lawannya logaritma, kalau masih ingat integral lawannya apa? Lawan integral itu adalah turunan. Nah, sekarang kalau logaritma lawannya adalah pangkat, perpangkatan. Gitu ya. Jadi lawannya pangkat, bilangan pangkat. Nah, sekarang tergantung basisnya. Bilangan basis itu kayak contohnya tadi ya. Logaritma dari 10, berarti basisnya adalah angka 10. Kalau misalkan saya tulis logaritma dari E, ini artinya ln E. Karena apa? Karena ini bilangan natural. Nilainya berapa tadi? E adalah 2,71 sekian itu ya. Nah, di sini yang disebut adalah ln, berarti dari logaritma bilangan natural. Sampai sini bisa dipahami? Enggak, Bu. Enggak. Matematika dasar kemarin belajarnya apa aja? Saya mau tanya deh, harusnya ini ada di matematika dasar kemarin. Ini masuknya pas matematika teknik, Bu. Mata?
Udah dapat 5 tag. Magda seharusnya udah ada nih logaritma. Oke lah. Nanti ujian masuk ini saya bikin soal logaritma aja buat anak-anak baru. Baik. Jadi itu ya, intinya adalah logaritma lawan dari pangkat. Misalkan saya punya 2 pangkat 10. Nah, berarti lawannya itu adalah logaritma 2. Bisa dipahami ya? Jadi lawannya pangkat lah. Jadi log sama ln itu sama aja sebenarnya. Cuma ln bilangan basisnya adalah E. Kalau logaritma bisa bebas. Saya mau pakai logaritma 2, logaritma 3, kayak mau logaritma 5, mau logaritma 100, sejuta, 1 triliun itu nggak masalah. Tapi kalau ln itu khusus hanya untuk si E. Makanya namanya ln. Ln itu logaritma natural hanya untuk bilangan natural. Bilangan natural nilainya 2,71. Yang menemukan si Euler. Dari mana dia menemukan? Ketika dia menghitung bunga untuk klien, untuk nasabah. Gitu. Nanti masuk matematika malah ya. Terlalu jauh nanti jelasin soal ini. Itu aja ya. Nanti jadi di sini kita sudah menggunakan rumus. Tidak lagi membahas soal matematik. Tapi saya harap paham lah. Jadi kalau mengerjakan sesuatu kan matematiknya harus paham dulu. Kalau matematiknya nggak paham, ngerjainnya juga bingung nanti ya. Oke, saya lanjut yang kedua. Nah, di sini kita membahas tentang internal energy. Apa itu internal energy? Internal energy itu adalah energi yang terkandung dalam sebuah sistem. Jadi sebuah sistem pasti memiliki internal energy. Dari mana? Jadi seperti apa hubungannya, korelasinya itu gimana gitu ya. Jadi total energi atau kita sebut sebagai E itu isinya adalah energi kinetik, energi potensial, dan internal energi. Berarti kalau saya punya perubahan energi dari titik 1 ke titik 2, ini ya, ini akan sama dengan E1,2 akan sama dengan E2 dikurangi E1 gitu ya. Seperti penjelasan saya sebelumnya. Kalau saya bilang E1,2 berarti E2 dikurangi E1. Akan sama dengan kinetik 2, energi kinetik yang kedua dikurangi energi kinetik yang pertama, ditambah energi potensial yang kedua dikurangi energi potensial yang pertama, ditambah dengan internal energi. Dari mana? Dari 2 dikurangi internal energi yang pertama. Ini total energi dalam sistem. Atau kalau mau saya sebut dalam delta untuk lebih gampang silahkan. Berarti delta E akan sama dengan delta K, energi kinetik, ditambah dengan delta EP, energi potensial, ditambah dengan delta U, atau energi internal. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami yang ini ya? Gampang ini, cuma penjumlahan aja. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, sekarang saya lanjut. Lanjut kemana? Lanjut ke panas. Kalau tadi kita sudah membahas tentang usaha, sekarang kita membahas tentang panas atau calor atau heat. Terserah mau pakai yang mana. Saya biasanya pakainya heat gitu ya. Heat, calor, panas. Sama. Jadi Q itu adalah jumlah energi dalam bahasa Inggris ya, saya artikan aja. Jumlah energi yang ditransferkan melewati batas dari sebuah sistem yang mana terjadi interaksi panas dengan lingkungan di sekitar sistem. Jadi yang dimaksud dengan kalau work itu tadi kan sesuatu energi yang diubah menjadi usaha gitu ya. Jadi energi yang bisa kita pakai, bisa dimanfaatkan. Akan tetapi kalau heat itu adalah energi yang keluar. Melewati sistem, bisa masuk, bisa keluar sih ya. Jadi energi yang melewati sistem, baik mau masuk ke sistem ataupun keluar ke sistem, kemudian dia mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Pengaruhnya dalam bentuk apa? Pengaruhnya dalam bentuk panas. Jadi ada interaksi panas. Contoh misalkan, saya membakar api unggun. Kemudian saya duduk di dekat api unggun itu. Jadi saya tidak masuk ke dalam api unggunnya, saya duduk di dekat api unggun, maka saya akan merasakan panas, merasakan hangat ketika saya duduk di depan api unggun.
Berarti ada interaksi panas. Padahal saya bukan sistemnya si api unggun. Saya bukan sistem, tapi kok saya merasakan panas? Berarti terjadi interaksi panas. Ketika terjadi interaksi panas, oh berarti ada heat di situ. Ada Qi di situ. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Saya. Kalau contoh usaha, misalkan saya Misi, Bu. Ya, Maaf, nggak kedengaran suaranya, Bu. Kekecilan. kekecilan. Yang lainnya dengar nggak atau terlalu kecil juga? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Pas, Bu. Dengar, Bu. Coba volumenya dinaikkan yang nggak dengar tadi suaranya. Mungkin volumenya masih kecil. Siap, Bu. Oke. Nah, sekarang contoh kalau usaha ya. Usaha itu contohnya di piston. Jadi misalkan saya memanaskan udara, ada piston ya, ada jarum suntik misalkan. Tidak saya apa-apakan. Jadi ini misal ya, anggap ini piston. Bayangkan seperti jarum suntik. Di sini ada udara di dalamnya. Ini udara ya. Kemudian saya panaskan nih pakai lilin. Anggap tidak meleleh ya jarum suntiknya. Maka yang akan terjadi lama-kelamaan dia akan bergerak ini, naik turun. Katupnya akan bergerak, naik dan turun. Kenapa? Karena ada heat di sini, ada panas. Dari siapa? Dari si lilin. Berarti pergerakan ini tadi yang bisa kita lihat, itulah yang disebut sebagai usaha. Jadi pergerakan si piston ini, pergerakan si jarum suntik, itu yang kita sebut sebagai usaha. Kalau panas yang kita rasakan di sini, itu kita sebut sebagai Qi. Gitu ya? Bisa dipahami ya? Sampai sini. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Kemudian biasanya lagi ada yang tanya nih, atau ada yang menyebutkan heat transfer. Apa itu heat transfer? Heat transfer itu artinya transfer panas. Artinya apa? Artinya adalah perubahan heat, perubahan Qi terhadap satu satuan waktu. Jadi Qi simbolnya ada titik di atasnya. Kalau Qi ada simbol titik di atasnya, artinya adalah Qi terhadap waktu. Atau satuannya masih ingat seperti satuan daya, watt. Ini yang disebut sebagai heat transfer. Jadi ada transfer panas. Gimana bisa terjadi transfer panas? Ketika ada perubahan waktu. Kalau nggak ada perubahan waktu, kita tidak bisa bilang dia sebagai heat transfer. Ini istilah ini sering dipakai. Heat transfer. Sampai sini bisa dipahami? Oke, jangan pusing ya. Kemudian, sekarang ada lagi ini, Qi kecil. Artinya adalah kalau Qi kecil ini ada titik di atasnya adalah heat transfer per area. Berarti Qi besar dibagi dengan luas wilayahnya. Luas area. Namanya heat transfer rate, atau rate itu apa ya? Laju heat transfer. Yang ini lebih jarang didengar daripada yang ini. Kalau biasanya orang-orang nyebutnya heat transfer gitu aja. Tapi ini wajib tahu juga sih. Jadi heat transfer rate artinya adalah laju transfer panas. Maksudnya apa? Per luas area. Berarti heat rate dibagi A. Heat rate itu apa? Heat rate itu ya panas dibagi waktu. Berarti ini adalah Qi per T per A. Bisa dipahami ya sampai sini ya? Bisa, Bu, bisa. Oke, saya lanjut. Kemudian, kalau tadi saya sebutkan ya, jadi energi, total energi itu isinya adalah energi kinetik ditambah energi potensial ditambah internal energi. Sekarang ada rumus lain. Jadi energi itu sebenarnya adalah usaha ditambah si panas. Wajar ya, seperti ini tadi nih. Lilin saya panaskan, saya bakar, kemudian di dekat itu ada piston. Kemudian pistonnya bergerak-bergerak tergantung dari panas yang ditransfer oleh si lilin ke
sistem, ke piston gitu ya. Jadi ada pergerakan karena ada panas. Isinya apa di sini? Ada heat, ada panas, dan ada usaha. Berarti saya bisa menyimpulkan juga, oh berarti total energi dalam sebuah sistem isinya adalah ini ditambah ini. Betul ya? Oke, berarti rumus lain dari total energi itu adalah usaha ditambah panas. Kemudian kita ingat tadi bahwa total energi itu sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial ditambah energi internal. Berarti ini akan sama dengan ini. Oh, berarti heat ditambah work itu akan sama dengan internal energy ditambah kinetic energy ditambah energi potensial. Kalau misalkan, dan seringkali kalau di soal ya, kalau misalkan energi kinetik dan energi potensialnya diabaikan atau sama dengan 0, maka heat ditambah work itu akan sama dengan internal energy. Ini rumus yang sering dipakai. Jadi Q12 ditambah W12 akan sama dengan U12. Artinya apa? Perubahan energi dari titik 2 ke titik 1. Ini saya sebut aja di bawahnya ya. Jadi Q2 dikurangi Q1 ditambah W2 dikurangi W1 akan sama dengan U2 dikurangi U1. Ya, ini dan ini sama. Sampai sini ada pertanyaan? Ini adalah terjemahan untuk hukum pertama termodinamika bagi sistem tertutup. Masih ingat kalau dalam bahasa kayak gimana terjemahannya? Hukum pertama sistem termodinamik itu seperti apa? Energi itu tidak bisa Ayo, gimana? Disimpan, Bu. Energi tidak bisa dihasilkan. Ya, energi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan. Dia hanya bisa berubah bentuk dari satu jenis menjadi jenis yang lain. Itu bahasanya. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, ketika kita kalau sebagai seorang saintis, sebagai seorang ilmuwan, kita berpikir menyimpulkan, oh bahwa energi itu kita nggak bisa menciptakan energi, kita nggak bisa memusnahkan energi, kita hanya bisa mengubah bentuk energinya. Setelah timbul konsep itu, maka harus dibuktikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk persamaan matematis. Dari konsep itu tadi timbullah persamaan matematis seperti ini. Gitu ya. Jadi itu tahapannya untuk saintis. Dia tidak hanya menyimpulkan, tidak seperti pujangga gitu ya. Bedanya saintis dengan pujangga gitu. Kalau pujangga dia akan menyimpulkan dunia itu kejam gitu ya. Tapi apakah bisa diterjemahkan dalam matematis? Kalau dunia itu kejam bisa aja mungkin ya, kalau mau, kalau udah yakin gitu ya, yakin bahwa dunia itu kejam, bisa saja diterjemahkan dalam persamaan matematika kalau dia mau. Tapi kebanyakan nggak mau. Maka ya udah jadinya cuman jadi sastra aja, karya sastra, tidak menjadi karya ilmiah. Kalau mau jadi karya ilmiah berarti dia harus membuktikan teoremanya itu, teorinya harus dibuktikan. Timbullah ini persamaan matematis dan harus diuji ya. Setelah diuji ternyata memang benar, tidak bisa dibantah, berarti ini fix. Jadi teorema baru, gitu. Newton di gravitasi juga sama. Saya sudah menjelaskan beberapa minggu yang lalu soal Newton dan gravitasi, itu juga sama konsepnya. Dia mengamati dari alam. Kenapa kok semua benda itu jatuh kalau di bumi? Kenapa nggak ada yang melayang? Akhirnya dia memutuskan, oh berarti memang ada sesuatu yang menarik kita ke bumi. Berarti bumi juga bisa jadi tertarik ke kita. Kenapa tarikannya? Tapi kenapa bumi tidak seperti tidak tertarik ke kita? Oh berarti karena masanya lebih besar, massa bumi lebih besar gitu ya. Jadi gravitasi dia simpulkan terjadi karena massa. Kalau massanya semakin besar, gravitasinya semakin kuat. Jadi dia menyimpulkan kayak gitu. Setelah itu dia bikin persamaannya. Gitu. Kira-kira gitu ya cara kerjanya. Jadi makanya saya berharap Anda sebagai mahasiswa bukan hanya menggunakan rumus, tapi paham, behind the scene-nya paham, tahu di belakang ini dari mana sih rumus ini gitu ya. Harus paham dulu.
Jangan cuman sampai tahu rumus. Buat apa tahu rumus itu wes tidak berguna ya. Kalau zaman sekarang kan zamannya googling ya. Googling aja cari sebentar dapat gitu loh kalau cuma cari rumus. Bukan itu yang saya harapkan. Yang saya harapkan adalah kalian paham konsepnya. Kalau paham konsep tidak perlu memahami rumus. Tidak perlu hafal rumus. Cukup lihat aja udah paham gitu. Saya harapkan itu ya di kelas ini. Dan itu ilmu kalau paham, bedanya kalau paham dan hafal. Kalau paham itu everlasting, jadi bisa selamanya. Tapi kalau hafal mungkin sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setelah itu lupa. Gitu ya. Jadi saya harapkan paham. Tahu konsep di belakangnya, bukan cuma mengerti rumusnya. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau dia Tidak, berarti nggak Bu. ada. Oke, sekarang saya lanjut ya. Ke slide berikutnya. Bla 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 bla. Oh ya ini ya. Jadi untuk sistem tertutup, ada open system, ada closed system. Tapi kalau di termo 1 ini kayaknya saya bahas closed system aja. Closed system aja udah banyak gitu. Nanti contoh soalnya dilihat ya. Ini closed system itu udah banyak. Saya kayaknya tidak terlalu membahas ke open system. Ya. Jadi ini adalah hukum pertama termodinamika untuk sistem yang tertutup. Q12 ditambah W12 sama dengan U12. Oh ya, saya lupa menjelaskan. Kalau word positif itu berarti sistem memberi ke lingkungan. Kita memberi orang. Jadi kita memberi pengemis misalkan ya, anggap misalkan ada pengemis di jalan, ada pengamen, kemudian kita kasih uang. Berarti usahanya itu positif. Gitu ya, itu kalau usaha. Usaha positif itu berarti kita memberi. Usaha negatif itu kalau kita menerima. Ya. Tapi untuk panas sebaliknya ya. Untuk heat itu sebaliknya. Heat positif kalau kita menerima. Heat negatif kalau kita memberi. Oke ya? Kebalikan. Jadi usaha dan work itu kebalikan. Kemudian, bagaimana dengan internal energinya? Tidak ada istilah positif negatif. Yang ada adalah berkurang dan bertambah. Dia seperti heat. Jadi, kalau dia menerima, kalau sistem itu menerima, berarti si internal energinya akan bertambah, akan naik. Tetapi, kalau sistem itu memberi, berarti internal energinya akan berkurang. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Oke, saya lanjut. Ini sekarang dalam bentuk spesifik. Jadi kalau tadi kita punyanya huruf besar semua. Ada Q besar, ada U besar, ada W besar. Tadi kita bahas juga ada Q dot ya, heat transfer. Ada lagi kita sebut Q kecil tapi pakai dot di atasnya, pakai titik. Ini namanya heat transfer rate. Kalau di sini ini huruf kecil tapi nggak pakai titik. Jadi kalau tadi kita punya Q, punya W, punya U, sekarang jadi huruf kecil semua. Q kecil, W kecil, U kecil. Bisa juga ada volume kecil. Misalkan di sini ada volume besar, di sini ada volume kecil. Maksudnya apa? Kalau di termodinamik, kalau hurufnya kecil gini, artinya adalah bentuk spesifik. Bentuk spesifik itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah yang besar-besar ini semuanya ya, apapun itu, dibagi dengan masanya. Jadi Q kecil itu akan sama dengan Q besar dibagi massa. W kecil akan sama dengan W besar dibagi massa. U kecil akan sama dengan U besar dibagi massa. V kecil akan sama dengan V besar dibagi massa. Berarti satuannya adalah Joule, kalau untuk Q, W, dan U ya, bukan yang V. Jadi satuannya adalah Joule per kilogram. Kilogram, betul. Kalau volume berarti satuannya gimana kalau volumenya? V kecil.
Satuannya adalah SI. Volume apa? Satuannya, volume besar? Meter kubik, Bu. Ya, betul. Kalau V kecil berarti meter kubik Per kilogram. per kilogram. Betul sekali. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Ini namanya spesifik. Berarti kalau V kecil spesifik volume atau volume spesifik. Q besar berarti panas spesifik. Q kecil adalah panas spesifik. W kecil adalah usaha spesifik. U kecil adalah internal energi spesifik. Gitu ya. Kemudian saya ingat lagi soal soal V. Kita tahu ada rumus rho, density, massa jenis. Rumusnya apa rho? Masih ada yang ingat? Zaman SMA? Massa jenis adalah massa dibagi Volume. volume, betul. Satuannya apa massa jenis? Kilogram per meter kubik. Betul. Kilogram per meter kubik. Sekarang kita lihat volume spesifik. Volume spesifik satuannya adalah meter kubik per kilogram. Oh, berarti density atau massa jenis. Kebalikan dari Ya, betul. 1 per V. V Betul. spesifik. Berarti density adalah 1 per spesifik volume. Gitu ya. Ini tolong diingat. Kadang di soal ditanyakan, diketahui density-nya, tapi volumenya nggak diketahui, Bu. Gimana cara saya nyari volume? Gampang aja, tinggal dibagi ya. Jadi 1 dibagi ini. Gitu. Selesai. Baik, sekarang kita masuk ke soal ya. Soal yang pertama. Tolong dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Saya bacakan dulu soalnya. Sebuah sistem tertutup, closed system, terdiri atas 2 kg gas yang melalui sebuah proses, di mana hubungan antara tekanan dan volume spesifik PV pangkat 1,3 sama dengan konstan. Proses ini diawali dengan P1 sama dengan 1 bar, V1-nya 0,5 meter kubik per kilogram, dan diakhiri dengan P2 sama dengan 0,25 bar. Hitung volume akhir dalam meter kubik. Coba dihitung. Ini piston ya berarti ya. Kita lihat ada PV, sebuah piston ini. Coba dihitung. Saya kasih waktu 5 menit. Nanti kita bahas bareng-bareng.
Sudah selesai? Ketemu berapa hasilnya? Atau sampai mana ngerjainnya? Sampai mana ngerjainnya? Oke, saya bahas aja ya. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Belum, Bu. Belum. Baik, kita tahu ya. Kita ditanyakan, gampang ya. Ditanyakan cuma tekanan akhir. Sedikit lagi, Bu. Kenapa? Sedikit lagi. Oh ya, silakan. Yang ditanya volume akhir, Bu. Ya, ditanya volume akhir, berarti V2 ya. Saya kasih waktu 1 menit lagi ya. Oke, sudah ketemu jawabannya berapa? Sudah ketemu jawabannya? Ada yang udah ketemu? Belum, Bu. Belum. Saya bahas aja ya. Karena ini habis ini mau dipakai nih Zoom-nya sama rapat LSP atau apa gitu. Tadi. Oke. Jadi kita tahu ya, yang pertama kita ketahui apa? P kali V pangkat 1,3 itu konstan. Ini yang pertama kita tahu. Kemudian informasi yang kedua yang kita tahu adalah ada P1, V1 diketahui semuanya. P2 juga diketahui. Tinggal V2 aja yang ditanyakan gitu ya. Tapi ingat, di sini adalah volume spesifik. Lihat ya ini ya, meter kubik per kilogram. Sementara yang dihitung adalah volume akhir dalam meter kubik. Ini volume spesifik, ini volume akhir. Beda ya. Jadi ini volume yang satuannya meter kubik. Kalau ini adalah volume spesifik yang satuannya meter kubik per kilogram. Oke, kita tahu bahwa P kali V pangkat 1,3 itu konstan. Oh, berarti P1 dikalikan V1 pangkat 1,3 akan sama dengan P2 dikalikan V2, spesifik ini ya, pangkat 1,3. Ini V kecil ya, V kecil, V kecil. Kemudian kita masukkan P1-nya 1 bar,
V1-nya 0,5 meter kubik per kilogram, V2-nya 0,25. Berarti tinggal dicari V2 pangkat 1,3. Berapa ini? 0,5 dibagi 0,25? 2. Ya. Itu 0,5-nya, Bu, nggak dipangkat 1,3 dulu ya, Bu? Oh ya, sorry, pangkat 1,3. Terima kasih. Baik, berarti ini ya, 0,5 pangkat 1,3 saya bagi dengan 0,25. 0,5 pangkat 1,3 saya bagi dengan 0,25. Ini adalah V2 pangkat 1,3. Berapa itu? Berapa hasilnya? Anda udah dapat? 2 pangkat 1,3, Bu. Enggak lah. Pakai kalkulator. Ada yang pakai kalkulator nggak di sini? Atau pakai aplikasi atau apa? Pakai Excel juga bisa ya sebenarnya. Ini saya tulis aja dulu ya angkanya ya. Jadi 0,5 pangkat 1,3 dibagi 0,25 hasilnya adalah 1,625. Nanti kita buktikan di Excel ya. Nah, kemudian yang kita cari apa? Spesifik volume yang kedua. Bagaimana cara mencarinya? Ada dua cara. Ada cara panjang, cara panjang dan ada cara mudah. Sama hasilnya. Cara panjang kita pakai logaritma atau pakai logaritma natural juga bisa. Kita pakai log. Cara kedua yang gampang kita pakai pangkat. Itu makanya tadi saya sebutkan bahwa log, lawannya log itu adalah pangkat. Kita pakai di sini. Jadi kita anti logkan dia. Atau kalau cara yang kedua kita pakai pangkat. Sama. Jadi log, anti log, jadi lawannya si log itu pangkat. Kita bisa pakai cara itu, mau pakai yang mana? Yang pertama saya pakai cara yang panjang dulu, biar tadi ada gambaran soal log. Masih ingat nggak? Kalau ini saya tulis ya, karena kan saya mau mencari nih angkanya. Saya pakai log nih. Berarti kalau saya logkan, dua-duanya harus saya logkan. Kanan dan kiri. Berarti log 1,625 akan sama dengan log dari V2 pangkat 1,3. Sampai sini paham? Paham sampai sini? Ada yang bingung? Ini biar bisa dihitung di kalkulator. Karena kita bukan dukun ya. Kalau kita bukan dukun, kita nggak tahu nih V2 pangkat 1,3 berapa nih kalau hasilnya V2-nya berapa. Kita kan bukan dukun, kecuali kalau Anda dikaruniai IQ yang sangat jenius sekali, Anda mempunyai kemampuan yang sama dengan kalkulator gitu ya, mungkin bisa. Kalau nggak bisa, kita pakai bantuan matematika. Baik ya. Sekarang, kalau log, di sini pangkat, itu bisa kita keluarkan. Kita keluarkannya gimana? Ke depan. Jadi, log 1,625 akan sama dengan ini tadi. 1,3 saya kalikan dengan log V2. Jadi kalau pangkat bisa saya keluarkan ke depan. Kemudian yang kita cari siapa? Si V2-nya. Berarti V2-nya kita pisah. Berarti 1,3-nya saya pindah ke sini. Ya, berarti log, kalau ini perkalian saya pindah ruas jadi apa? Bagi atau kali? Bagi, Bu. Bagi ya, berarti log 1,625 dibagi dengan 1,3 sama dengan log V2. Ini bisa dihitung. Coba pakai kalkulator atau pakai aplikasi, terserah mau pakai yang mana. Log 1,625 Anda bagi dengan angka biasa. Ini nggak pakai log ya, yang bawah ya. Yang log cuma yang atas. Log 1,625 dibagi dengan 1,3. Berapa hasilnya? Log 1,25, Bu. 1,625.
0,096, Bu. Salah. Coba. 0,1621. Ya. Jadi log 1, yang di log kan cuma yang atas, yang bawah tidak di log ya. Ingat, ini nggak ada tulisan log. Yang log cuma yang atas. Ini angka biasa. Ini dibagi ini, hasilnya adalah 1,162. Ini apa? Angka dari log V2. Nah, kalau dari sini udah ketemu nih ya. V-nya udah sendiri nih, nggak ada pangkat lagi. Oh, berarti log V2 itu. Log V2 adalah ini, 1,1625. Berarti cara saya mencari V2-nya gimana? Kita pakai lawannya si log, namanya antilog atau log inverse dari 1,162. Kalau di kalkulator, di atasnya tulisannya log. Di sini warnanya coklat ya. Ini, di atasnya log. Benar ya? Salah ini. Ini di atasnya log, itu ada tanda 10 pangkat. Itu yang namanya antilog. Cara memanggilnya gimana? Kita tekan ini, shift. Shift, terus kemudian si lognya. Baru setelah itu kita masukkan angkanya. Ya, jadi ini saya tekan. Shift, terus log. Baru setelah itu saya masukkan angkanya 1,1625. Hasilnya itu 1,4 entah berapa itu, nggak kelihatan sih. Gitu ya, itu caranya. Cara yang pertama, kayaknya ini salah deh ini hitungannya ini 1,625 bentar. Log 1,625 dibagi dengan 1,3. Ini 0 ya, kurang angka nolnya. Ini adalah 0,162. 0,162. Berarti V2-nya adalah 1,45. Satuannya apa? Meter kubik per kilogram. Kemudian dari sini yang diminta itu dalam meter kubik. Kita tahu masanya 2 kg. Berarti V2-nya tinggal dikali. V2-nya adalah 1,45 dikali 2 sama dengan 2,9 meter kubik. Ini cara yang pertama. Sampai sini bisa paham ya soal log. Cara yang kedua lebih sederhana. Ini saya cuma mau menunjukkan tentang log. Bisa saya hapus nggak ini? Bisa saya hapus nggak? Saya mau menunjukkan cara yang lebih gampang. Ini sama seperti log, konsepnya sama ya. Makanya nanti saya tunjukin. Oh, berarti anti log itu sama dengan ini gitu loh. Saya hapus ya. Ya, Bu. Oke. Oh, penghapusnya lama. Saya tekan kontrol saja lah. Cara yang kedua, kita pakai konsep aja ya. Kalau misalkan saya punya angka V2 pangkat 2, hasilnya adalah 4. Berarti V2-nya berapa? 2. 2 ya. Tahu 2 dari mana? Dari akar 2, dari siapa? Dari 4. Atau cara lain lagi, V3 sama dengan 27. Berarti V3 pangkat 3 ya. V3 pangkat 3 adalah, berarti V3-nya adalah 3. 3 dari mana? Akar 3 dari si 3. Berarti ini juga sama. Kalau 1,625 adalah V2 pangkat 1,3, berarti untuk mencari V2 itu saya akarkan 1,3. Berarti kalau ini saya akarkan 1,3, ini juga saya akarkan 1,3. Harus sama ya. Ini berarti saya akarkan 1,3.
Bisa dipahami sampai sini? Itu ada, fungsi ini ada di kalkulator, tapi saya mau tunjukkan di Excel. Saya tunjukin ya di Excel ya. Baik. Berapa ini tadi? 1,625 ya. Kita pakai Excel dulu. Bentar ya, saya sharing up dulu. Stop share. Sharing lagi. Berapa tadi? 1,1625 ya? Angkanya. V2 pangkat 1,3 tadi berapa angkanya? 1,1625 kayaknya ya. Salah, 0, ya harusnya tadi ya. Berapa sih angkanya tadi? Lupa saya. Benar sih. 1,625. Ini ya angkanya si V3 pangkat 1,3. Sorry, V2. Berarti kalau mencari V2-nya, masih ingat tadi ya, di akar. Di akar berapa? 1,3. Kalau fungsi di Excel, kita nggak punya fungsi akar kecuali square root ya, akar pangkat 2, maka kita pakainya pangkat aja. Maksudnya gimana? Berarti ini, kalau mencari V2, dipangkatkan 1 dibagi 1,3. Ini hasilnya 1,4. Berarti tadi masanya 2 kg. Berarti V2 besar akan sama dengan ini dikali ini gitu ya. 2 dikali dengan 1,4 sekian. Hasilnya 2,9 meter kubik. Sampai sini ada pertanyaan, ini lebih cepat caranya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini sama seperti anti-lock. Makanya kalau di kalkulator, kalau lihat ya, di atasnya tulisan log itu adalah 10 pangkat. Nah, saya share lagi untuk Jamboardnya. Share. Makanya kalau di kalkulator, di atasnya tulisan log atau di atasnya tulisan len, logaritma natural, itu ada angka 10 pangkat. Artinya apa? Lawannya si log itu pangkat. Makanya tadi kita pakai anti-log. Di sini bisa juga diselesaikan di Excel dengan pangkat. Bisa dipahami sampai sini? Kalau mau saya jelaskan lagi, 1,63 atau kayak misalkan gini deh. 4 di akar kuadrat. Ini ya. Jadi 4 di akar 2. Itu akan sama dengan 4 pangkat 1 dibagi 2. Setuju? Pernah dengar nggak kalimat ini? Jadi akar itu menunjukkan 1 per. 1/2. Ya, betul. Dalam pangkat ya, selalu ya. Jadi akar itu menunjukkan 1 dibagi sesuatu. Berarti kalau saya punya angka 1,625, saya akarkan terhadap 1,3, berarti artinya adalah 1,25 ya, 1/1,3. Pangkat ya, dalam bentuk pangkat. Ini namanya anti logaritma sebenarnya. Jadi kita bisa pakai fungsi tadi yang panjang logaritma, kita convert lagi menjadi anti logaritma, atau kita pakai cara cepat. Kita udah tahu pangkat itu anti logaritma. Berarti kita pakai ini aja langsung, kita pakai pangkatnya langsung. Bisa dipahami sampai sini? Itu tadi ya penjelasan di awal tentang logaritma. Termasuk nanti untuk menghitung si usaha dalam isotermal misalkan dan kawan-kawan, banyak juga di termodinamik yang harus menyelesaikan dengan len atau logaritma natural. Sebenarnya konsepnya dari logaritma dasar. Logaritma dasar konsepnya dari sini. Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya? Oke, kalau bisa saya akhiri dulu sampai di sini. Sebenarnya ada satu soal lagi, cuman kita lanjutkan minggu depan aja ya. Ya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya ya. Nanti ini kita pakai terus. Jadi tolong diperkuat dasar matematikanya. Saya nggak perlu matematika yang advance yang kalian harus menyelesaikan persamaan
polinomial misalkan X pangkat 5 itu saya nggak perlu kayak gitu. Tapi yang penting adalah konsep dasar matematika aljabar gitu ya, dari matematika dasar, matematika teknik paham. Itu nanti kita pakai terus, gitu ya. Sekian dulu dari saya, selamat malam. Kalau yang matematikanya masih kurang lancar, belajar lagi, kalian udah masuk teknik ya isinya matematika. Harus bisa, gitu ya. Jangan misalkan nih ada alasan nih, Bu, saya dari IPS, Bu. Gimana, Bu? Teman-teman saya udah jago, saya nggak jago. Jangan berkecil hati. Harus dari kalian sendiri, harus semangat. Ya. Baik, sekian dulu dari saya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di learning ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.